Renungan untuk PHD Inahana. Inahana adalah persekutuan para janda di HKBP Yogyakarta. Tema kali ini membangun kesejahteraan kota, diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita semua ingin hidup di kota yang bersih, aman, dan damai. Namun kenyataan menunjukkan banyak hal yang membuat hati kita resah. Sampah yang menumpuk, perilaku masyarakat yang kurang peduli, dan bahkan kasus bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. Sebagai para ibu dan nenek, kita gelisah memikirkan masa depan anak dan cucu kita. Bangsa Israel di zaman Yeremia juga hidup di situasi yang sulit. Mereka dibuang ke Babel, jauh dari tanah airnya. Tetapi justru di tempat yang asing itu, Tuhan memberikan pesan indah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan mengajak mereka tidak berputus asa, melainkan tetap berkarya dan menjadi berkat di tempat mereka berada. Penjelasan ayat, usahakanlah kesejahteraan kota. Kata usahakanlah berarti aktif, bukan menunggu keadaan membaik, tapi ikut membangun kebaikan. Kesejahteraan dalam bahasa Ibrani shalom berarti damai, aman, utuh, dan harmonis. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan shalom di tengah masyarakat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai di tempat kita tinggal. Meskipun sebagai janda kita mungkin merasa kecil dan terbatas, doa dan teladan hidup kita bisa berdampak besar. Mungkin kita diremehkan orang lain karena kita sudah hidup sendiri. Mungkin kita merasa tak banyak hal yang bisa kita lakukan karena keterbatasan kita. Namun kita tidak perlu merasa kecil hati. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita dapat melakukan apa saja dari keterbatasan kita ini, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Penjelasan ayat, kemana kamu aku buang. Kadang kita tidak bisa memilih tempat tinggal atau kondisi hidup kita karena keterbatasan kita. Namun Tuhan tetap berkarya di sana. Dimanapun kita berada, di kampung, di kota kecil, atau di daerah yang penuh tantangan, Tuhan ingin kita menjadi pembawa terang dan damai. Poin renungan, kesejahteraan kota dimulai dari rumah. Mungkin kita tidak dapat berperan banyak atau besar untuk kota kita, tapi kita bisa memulainya dari rumah. Saat kita mendidik anak dan cucu untuk jujur, tidak mengejek teman, dan menjaga kebersihan, kita sedang menanamkan nilai-nilai shalom. Penjelasan ayat, berdoalah untuk kota itu. Tuhan ingin umatnya tidak hanya berusaha secara fisik, tapi juga secara rohani. Kota akan berubah kalau ada umat yang tekun berdoa untuk pemimpinnya, masyarakatnya, dan anak-anak muda di dalamnya. Poin renungan, berdoa dan bertindak berjalan bersama. Kita tidak cukup hanya berharap, kita perlu melangkah. Begitupun sebaliknya, kita tidak cukup hanya berbuat, tapi juga harus berdoa. Ikut kerja bakti, memilah sampah, atau sekedar mengingatkan tetangga agar tidak membuang sampah sembarangan, semuanya bagian dari ibadah kepada Tuhan. Penjelasan ayat,
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bila kota kita damai, hidup kita pun tenang. Ketika anak-anak dan cucu kita tumbuh dalam lingkungan yang baik, kita pun hidup dengan sukacita. Maka kesejahteraan kota adalah tanggung jawab kita bersama. Poin renungan, membangun kota berarti menghidupi iman. Iman yang sejati terlihat dalam tindakan nyata, di rumah, di lingkungan, dan di sekolah anak-anak kita. Orang lain akan mengenal Tuhan melalui hidup kita. Pertanyaan perenungan. Hal apa di kota kita yang paling membuat kita prihatin? Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan? Bagaimana kita dapat mendidik anak dan cucu agar tidak menjadi pelaku atau korban bullying? Mengapa mendoakan kota penting bagi kesejahteraan kita sendiri? Penerapan. Kesejahteraan kota tidak dimulai dari kebijakan besar, tapi dari tindakan kecil yang setia. Saat kita menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, kita sedang menciptakan ketenangan bagi sesama. Saat kita menasihati anak-anak muda untuk saling menghargai, kita sedang menanam kasih Tuhan. Saat kita mendoakan pemerintah, sekolah, dan masyarakat, kita sedang menabur benih shalom yang akan tumbuh menjadi berkat bagi semua. Matius 5 ayat 9 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Marilah kita menjadi perempuan-perempuan yang membawa damai. Mulailah dari hal kecil, dari rumah sendiri, dari kebersihan halaman, dari kasih dalam keluarga, dari doa yang kita panjatkan setiap hari. Karena ketika kita berbuat baik bagi kota kita, Tuhan pun menyalurkan damai dan kesejahteraannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kota Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati negara Indonesia. Amin.